salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Wah, jujur kami merasa terhormat sekali bisa berada di tengah-tengah teman-teman yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena banyak orang yang memilih untuk menjadi kaum rebahan, tetapi teman-teman sendiri memilih untuk belajar. Oke, di saat ini kami kelompok 3 akan membahas mengenai Pancasila sebagai ideologi nasional. Kenapa hal ini penting untuk dibahas? Karena Pancasila merupakan dasar dari kehidupan Indonesia. Tetapi seiring dengan perkembangannya zaman, nilai-nilai itu sudah mulai terkikis. Untuk itu perkenalkan kami dari kelompok 3 mata kuliah pendidikan Pancasila dari dosen tertampan kami Pak Ricardo Nurul. Selama 15 menit ke depan akan membahas Pancasila sebagai ideologi nasional. Ya, definisi ideologi. Kata ideologi pertama kali diperkenalkan oleh filsuf Prancis bernama Antoine de Saint-Exupéry pada tahun 1796. Bagi Tracy, ideologi adalah ilmu tentang pemikiran yang dapat menunjuk pada kebaikan. Dalam bahasa Prancis, kata ideologi itu sendiri terbagi menjadi dua suku kata. Yang pertama adalah ideo dan yang kedua adalah logie, di mana ideo adalah ide atau gagasan dan logie adalah ilmu. Artinya, ideologi adalah ilmu yang mengkaji tentang asal-usul dan hakikat dari ide atau gagasan. Dan di dalam ideologi itu sendiri terdapat berbagai cita-cita yang ingin dicapai dalam segala segi kehidupan. Kesimpulannya adalah, ideologi adalah dasar pemikiran dari seseorang atau sekelompok orang tertentu bahkan negara yang dijadikan sebagai pandangan atau cita-cita maupun tujuan yang ingin dicapai dalam kehidupan berbangsa ataupun bernegara. Macam-macam ideologi di dunia antara lain liberalisme atau kebebasan dan persamaan hak tanpa adanya pembatasan tertentu oleh negara. Kapitalisme, ideologi yang menganggap bahwa setiap orang atas setiap hak untuk memanfaatkan setiap bagian harta dan kekayaan sebagai alat produksi dan usaha. Kolonialisme adalah ideologi di mana penguasaan oleh suatu negara terhadap negara lain sebagai bentuk perluasan wilayah negara tersebut. Nasionalisme, sosiologisme, fasisme, feminisme, ekologisme, dan ideologi Pancasila. 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila, sekaligus sebagai salah satu tanggal penting atas kelahiran dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Terbentuknya Pancasila berawal dari kekalahan Jepang pada Perang Pasifik. Mereka berusaha meyakinkan hati masyarakat Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan Indonesia dan membentuk sebuah lembaga khusus untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Para anggota dalam lembaga khusus tersebut, khususnya anggota mengenai tema dasar negara Indonesia, mereka melakukan rapat hampir 5 hari. Pada 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya mengenai dasar negara Indonesia yang diberi nama Pancasila. Pancasila merupakan sumber racun utama Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau bisa disebut sebagai dasar-dasar negara Indonesia. Pernahkah kalian mendengar lagu Pancasila Rumah Kita? Apa sih arti atau makna lagu tersebut? Yuk kita bahas. Pancasila sebagai rumah mengartikan bahwa Pancasila merupakan dasar fondasi kita sebagai warga negara Indonesia yang memiliki ideologi dan arti yang dapat menjamin kehidupan kita sebagai bangsa Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur, di mana Pancasila menjadi rumah kediaman kita yang mampu memberi rasa nyaman dan kedamaian. Dalam lagu tersebut dapat memberikan fungsi serta nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Jadi, melalui lagu Pancasila Rumah Kita, kita semua dapat mengetahui kedudukan dan nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Pancasila mengandung 4 nilai yang diwujudkan ke dalam 5 sila. Akan tetapi nilai dan sila dalam Pancasila tidak berdiri sendiri dan tidak terpisah dari yang lain, dan disusun untuk saling mengisi dan mengkualifikasi. Keempat nilai tersebut tercermin dalam syair ke-5 sampai syair ke-9 dalam lagu Pancasila Rumah Kita. Syair tersebut mengisyaratkan bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memuji nama Tuhan yang Maha Esa dan saling mengasihi antar manusia, serta melebur perbedaan yang ada untuk saling memahami perasaan dalam tiap jiwa bangsa Indonesia
dan saling membagi untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Selain itu, lagu Pancasila Rumah Kita juga menekankan tujuan bangsa Indonesia untuk mencapai keadilan sosial dengan penerapan asas sama dapat sama rasa. Lagu tersebut mengandung syair yang mudah dipahami dan dinikmati sewaktu-waktu kita bisa. Dengan mendengarkan atau melanturkan syair tersebut, lagu Pancasila Rumah Kita, maka rasa nasionalisme dalam jiwa bangsa Indonesia akan tumbuh. Dengan demikian, Pancasila sebagai ideologi nasional merupakan bentuk nilai-nilai yang diyakini oleh para pemimpin dan kita selaku rakyat Indonesia sebagai pembentuk karakter kehidupan masyarakat, atau dengan kata lain ideologi yang dianut oleh kita selaku bagian dari negara Indonesia. Hal ini tentunya penting. Mengapa? Karena dapat membantu kehidupan masyarakat Indonesia serta menata kehidupan bangsa Indonesia dengan baik. Namun, ada beberapa hal yang tentunya menjadi tanda tanya dalam pembentukan Pancasila sebagai ideologi nasional itu sendiri. Buktinya dapat kita lihat dalam contoh-contoh yang akan disampaikan oleh teman-teman saya. Fungsi Pancasila yang pertama, sebagai dasar negara dan digunakan untuk mengatur pemerintahan negara sesuai dengan bunyi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan merupakan segala sumber hukum yang ada. Yang kedua, pandangan hidup bangsa atau acuan dalam kehidupan bangsa dan bernegara. Yang ketiga, kepribadian bangsa Indonesia yang tentunya tak terlepas pisahkan. Yang keempat, cita-cita bangsa Indonesia. Contoh perilaku warga negara yang menghargai Pancasila. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya menjaga toleransi antara umat beragama. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya menjaga ketentraman masyarakat yang sedang beribadah. Ketiga, persatuan Indonesia. Contohnya gotong royong dalam menjaga kebersihan serta tidak membeda-bedakan suku, ras, agama, dan lain-lain. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contohnya musyawarah dan mufakat dalam menentukan sesuatu, seperti pemilihan majelis jemaat, pemilihan kepala desa, dan musyawarah untuk memutuskan tindakan yang dilakukan kepada orang yang berbuat onar dalam masyarakat supaya dapat mencapai keadilan. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya vaksinasi kepada setiap warga negara dan pemberian sembako kepada yang membutuhkan. Contoh perilaku warga negara yang tidak menghargai Pancasila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya kasus penistaan agama yang terjadi beberapa waktu lalu. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya kasus seorang anggota Paskibra yang harus merelakan tempat bagi anak seorang pejabat yang tidak pernah mengikuti Yang ketiga, persatuan Indonesia. Contohnya bentrok antar suku di NTT yang merebut 5 nyawa. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contohnya pada sidang paripurna DPR pada 2 Oktober 2014 dianggap oleh Puan Maharani berjalan seenaknya karena tidak menampung hak politik PDIP. Pasalnya, mikrofon di fraksi tersebut tidak menyala, sehingga tidak dapat mengajukan pendapat. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya, seorang nenek yang dituduh mencuri kayu jati hanya karena mengambil sejumlah kecil kayu jati kemudian diadili dan dituduh melakukan pencurian dan dijatuhi hukuman 1 tahun penjara dengan masa percobaan 1 tahun 3 bulan dan denda 500 juta dengan masa percobaan 1 hari. Jadi kesimpulannya, nilai Pancasila sebagai ideologi nasional bukanlah sebatas dari mulut saja, namun juga harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, maka kita telah menjalankan sebuah kedamaian dan melaksanakan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Pancasila sebagai ideologi nasional telah menjadi bukti bahwa adanya bagian terpenting dalam bangsa Indonesia yang tidak dapat dipisahkan. Seperti yang tadi disampaikan oleh teman saya, maka nilai-nilai Pancasila harus dijunjung tinggi dan dilakukan agar dapat memenuhi cita-cita bangsa Indonesia, yaitu menjadi hidup yang sejahtera. Untuk mengakhiri presentasi kami di saat ini, ada satu kutipan yang ingin kami sampaikan. Orang bijak mengatakan, seorang yang profesional itu adalah pernah amatir pada masanya. Begitupun semua orang pintar pernah buruk pada awalnya. Kami kelompok 3, terima kasih, salam sejahtera.
Indonesia.